Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa sekalian, selamat datang di mata kuliah baru Anda, yaitu Intensive English Course untuk level intermediate. Mahasiswa sekalian, materi-materi yang akan kita pelajari untuk intermediate level ini akan tidak jauh berbeda dengan materi pada IEC pada level basic yang 1 tahun kemarin Anda pelajari. Hanya saja levelnya akan lebih tinggi. Jadi seperti introduction, seperti describing people, seperti membuat kalimat-kalimatnya, paragraf-paragrafnya, tingkat bahasanya akan lebih meningkat. Tidak lagi menggunakan bahasa yang sebutan kami adalah basic atau menggunakan bahasa yang sederhana, tapi akan lebih mendetail, lebih banyak keragaman kata-kata yang akan digunakan. Mahasiswa sekalian, pada semester ini Intermediate English Intensive English Course, untuk daftar hadirnya kita akan menggunakan daftar hadir dengan Google Form. Jadi saya akan mengirimkan Anda sebuah form, kemudian minta tolong di form tersebut Anda menulis nama Anda yang lengkap beserta nomor induk mahasiswa Anda. Jadi nomor induk mahasiswa ini akan menjadi password Anda dalam mengisi daftar hadir. Bagi mahasiswa yang belum mengisi NIM-nya, harap diinformasikan untuk segera mengisi, karena jika dia belum mengisi sekarang, maka dia akan kesulitan untuk mengisi daftar hadir selama 1 semester selanjutnya, karena link atau daftar hadir tersebut akan Anda isi setiap kali pertemuan dan hanya link itu saja, dan data Anda harus benar-benar diingat dan juga dihafal. Kemudian minta tolong juga bagi mahasiswa di beberapa fakultas lain, misalnya seperti Fakultas Hukum, untuk tidak mengirimkan lagi share location Anda di grup sebagai penanda bahwa Anda sudah mengisi daftar hadir Anda atau melakukan konfirmasi kehadiran Anda, karena di kelas saya Anda hanya mengkonfirmasi kehadiran dengan cara mengisi daftar hadir pada kelas Intensive English Course untuk level intermediate dengan mengisi Google Form yang telah saya siapkan dan akan Anda isi selama 1 semester. Silahkan Anda isi pada hari Sabtu. Jadi setiap hari Sabtu silahkan diisi. Kemudian itu adalah tanda bahwa Anda sudah hadir pada perkuliahan saya. Kemudian untuk sistem perkuliahan kita untuk semester ini akan lebih banyak fokus pada 2 media, yaitu pertama YouTube channel. Jadi silakan Anda seperti biasa untuk membuat YouTube channel Anda sendiri, karena tugas-tugas Anda akan Anda kumpulkan via video, dan video tersebut harus Anda upload di YouTube channel Anda, sehingga ketika Anda mengumpulkan tugas-tugas Anda hanya harus mengirimkan linknya saja. Jadi tidak mengirimkan satu video Anda yang lengkap, sehingga akan membuat memori HP teman-teman Anda dan juga memori HP saja dipenuh. Tapi dengan memanfaatkan media YouTube, kita bisa lebih efisien dalam penggunaan memori. Kemudian untuk penggunaan kuota juga kita akan menggunakan Zoom, tetapi Zoom-nya hanya akan dilaksanakan sekitar 1 atau 2-3 kali pertemuan saja, jadi tidak intensif. Kemudian untuk penugasan kita akan menggunakan sistem Google Form, dan juga untuk kuis-kuisnya juga kita akan menggunakan sistem Google Form, ya. Mahasiswaku sekalian, baiklah, mari kita mulai belajar untuk intermediate level. Untuk sesi pertama atau meeting pertama, topik pertama kita yaitu Who are you? Pada topik ini Anda akan belajar bagaimana menjelaskan diri Anda, menggambarkan diri Anda, kemudian bagaimana
Anda mendescribe atau describing people, how do you describe people, and also how will you describing not only the physical but also describing about the characters of the people. Ya, jadi kalau yang pada IEC Basic Anda hanya menjelaskan wajahnya saja atau secara umum saja, but in this level you will learn about how to describe people from physically and also the characters inside of that person. Ya, after you learn about describing people, Anda akan belajar lagi bagaimana Anda mahasiswa sekalian. Yang pertama yaitu kita akan belajar tentang describing people. Yang dalam describing people Anda akan dituntut untuk memahami ungkapan-ungkapan untuk mendeskripsikan benda dan orang, memahami percakapan sederhana sehari-hari baik dalam konteks profesional maupun pribadi dengan orang bukan penutur asli ya. Nah, yang pertama yaitu what does she or he look like? Nah, jadi untuk hate, for the hates you have the word or adjectives tall, short, medium. For build you have for the bodies, build atau body, tubuhnya, yaitu you have frail, stocky, slim, thin, plump, fat, skinny, well built. Selanjutnya yaitu age atau umur, you have young, elderly, middle age, teenager, in 20s, in 30s, in 40s. Ya. Selanjutnya yaitu for face, wajahnya. Wajahnya antara lain you have the word round, bulat, oval, lonjong, square, kotak, with scars. Scars itu ada bopengnya atau ada lukanya. Wrinkles itu artinya keriput. Freckles, ada bercak-bercaknya. Suntan itu maksudnya adalah warna kulitnya sawo mateng yang sudah terbakar matahari. Next for hair. Hair you have bald, straight, curly, spiky, and wavy. Wavy itu artinya bergelombang. Next is eyes. Eyes you have big, round, blue eyes. Artinya besar, bulat, dan biru. Large, small, bright, narrow. Ya, itu adalah untuk mata. Next for clothes, kata sifat yang bisa Anda gunakan adalah casual, scruffy, shabby, smart, tidy, rapi, messy, berantakan, ya. Itu adalah kata sifat yang bisa Anda gunakan untuk mendeskripsikan seseorang. For describing people, untuk ketinggiannya, Anda dapat menggunakan kata seperti tall, tinggi, paling tinggi, short untuk yang paling pendek, and medium untuk yang tengah-tengahnya. Next, untuk bentuk tubuh. Nah, kalau yang pertama itu stocky. Stocky artinya dibilang gemuk, tidak gemuk, dibilang slim juga tidak slim, dibilang kurus juga tidak kurus. Jadi dia sedang-sedang badannya, jadi lebih cocok pada kata stocky. Ada lemaknya tapi tidak berotot. Next is well built. Nah, jadi yang berotot dan sehat, kuat seperti yang digambar itu namanya well built. Nah, selanjutnya adalah ya ini tinggal kerangka-kerangkanya saja. You may use the word skinny, kurus sekali. Next, you have fat, gemuk sekali, lemak-lemaknya di mana-mana itu namanya fat. Next is thin, kurus, bukan skinny ya. Skinny itu udah tulang-tulangnya saja. Kalau thin itu kurus. The last one is plump. Plump itu adalah apa ya kalau bahasa Indonesianya yang lebih asiknya itu pendek dan buntet, bulat, gemuk. Nah, itu dah. Seperti itu. Jadi itu adalah bentuk dari plump.
The next one is for age, umur. So you have young, muda, and then you have elderly, sudah tua renta, middle age, masih ya umur pertengahan gitulah, 30, 40, 25-an masih. Kalau young itu antar 18 sampai 25-an ke atas, itu sedang-sedang middle age. Dan the last one is teenager, masih remaja, masih SD, SMP, teenagers. Next is the face. Nah, bentuk wajah Anda dapat menggunakan kata round untuk wajah yang bulat. Next is square untuk wajah yang kotak-kotak yang rahangnya kelihatan. Itu namanya kotak-kotak, square. Next is you have diamond yang bentuknya seperti kristal. Selanjutnya you have triangle, segitiga. Next is you have heart. Ada yang bentuk wajahnya bentuknya seperti hati ya. Next, for eyes, you have bright eyes, you have small eyes, large eyes. Okay. Next is for hair, you have baldy untuk yang botak. Ya. Nah, Anda baldy, ada yang straight hair, ada yang curly, ini yang keriting ini. Straight hair. Nah. Kemudian Anda juga punya Oke. Ada yang ada yang juga punya wavy rambutnya ya. Aduh, keklik nih. Oke. Next is ada beberapa adjectives untuk menggambarkan seseorang lain, seorang lagi. Contohnya itu kata careful, orangnya berhati-hati. Worried, lebih cocok kata orang yang sering cemas. Broad-minded, jadi berpikiran luas. Curious, orang yang penuh penasaran. Aggressive, aggressive. Careless, itu artinya ceroboh. Sensible, orangnya sensitif. Strong-minded, pemikirannya tajam. Hardworking, orang yang pekerja keras. Cheerful, itu penuh semangat. Active. Secretive, tough, sama itu ya. Orang-orang yang aktif semua itu tough, kuat. Secretive juga sama. Practical, orang yang practical, orangnya simple. Independent, artinya orangnya yang bebas, berdiri sendiri, tangguh. Stupid, you know it. Oke ya. Nah, itu adalah bentuk-bentuk dari expression atau kata-kata yang dapat digunakan untuk menggambarkan seseorang. Oke, mari silahkan dengarkan video selanjutnya tentang bagaimana cara menggambarkan seseorang yang telah saya kumpulkan. Baik, silahkan. Hi, Mom. Hi, Dad. Hi, Denise. It's so good to see you. How are you, sweetheart? I'm fine. I miss you both so much. We miss you too, honey. How do you like your new apartment? It's great. I love my new apartment. It's cozy and convenient for getting to college. And my roommate is very nice. My bedroom is very large and has a small closet. Even if it's small, the closet can hold everything I need. It keeps everything organized perfectly and is easy to use. I just love it. The kitchen is old, but all the appliances still work. It has a convenient stovetop, oven, and refrigerator. The only downside to this apartment is that I have to share a bathroom with my roommate. She is very messy.
She leaves her things all over the bathroom floor. I'm sorry about that, honey, but the rest of your apartment sounds nice. Could you show it to us on the camera? Sure. See, all my books are organized nicely on my shelves. I keep my room very tidy. It looks very comfortable and neat, Denise. The room is really spacious and bright, and the furniture looks in very good condition. And there's also a large balcony overlooking a wonderful view. Isn't it lovely? Yes, it is. I can see it's decorated with many beautiful plants and flowers. It looks gorgeous, and it seems such a peaceful place. Is your roommate around? I was hoping we could meet her. No, she has class right now, but she'll be back soon. What does she look like? She's very pretty. She has long dark brown hair and green eyes. She is short and skinny. And what is she like? Is she friendly? Yes, she's very friendly, outgoing, and fun. She always makes me laugh with her jokes and funny stories. We get along great, and sometimes we cook together. She might be messy, but she's nice and kind. I'm glad you get along well, dear. How have your classes been going? Really good. My favorite class is biology. The teacher is very knowledgeable and interesting. She is a lovely older woman with gray hair. She is very passionate and enthusiastic about what she does. She spent a couple years studying different animals in Madagascar. She wants to find ways to use power that are environmentally friendly. She really cares about plant and animal life. How nice! She seems to be an awesome person. Yes, she's really inspiring. And what class do you like the least? I think it's calculus. I find it so boring. My calculus teacher, Dr. Rubus, makes everything seem so complicated. He is a very stern and quiet type of person. He is very tall and intimidating. He never bothers to explain to us what we don't understand. He stares at us, but doesn't say anything if we get the answer to a problem wrong. He just asks someone else to answer it. I wish he were a little more communicative and supportive. What about your classmates? What are they like? They are very interesting because they are from all over the world. We are diverse in race, religion, personality, but we have so many things in common at the same time. I was able to learn a lot from them. I'm so glad you like them. Tell us about the part of the city you live in. Any good places to eat? You're always thinking about food. Actually, yes. My roommate and I have eaten at many restaurants nearby. They have a really great Indian restaurant. I love the chana masala and chicken curry. It's so spicy and delicious. It's a small restaurant, but they make really good food. There's a good pizza place down the street from us. Their crust is flaky, and the pizza is really cheesy. You're making me hungry. Now we definitely need to visit you. Is there anything fun to do nearby? There's a venue nearby where different musicians perform. We've gotten to see some cool bands play there.
They use fog machines and high-quality speakers. It's a really fun experience. That's great, honey. I'm glad you're having a good time. Thanks for watching. If you liked this video, please subscribe to our YouTube channel. Nah, setelah Anda belajar tentang describing people, Anda akan belajar tentang degree of comparison. Nah, degree of comparison itu membandingkan seseorang dengan orang lainnya. Jadi, pengetahuan yang Anda dapat dari describing people akan Anda gunakan pada comparing people. Just not only from physically, but also comparing people from the characters. Jadi nanti saya ajarkan bagaimana caranya membandingkan seseorang dengan orang lainnya ya. Baiklah, untuk materi pertama kita kali ini, silahkan Anda mulai menonton video berikut ini ya. Degree of comparison. Degree of comparison itu bahasa Indonesia adalah perbandingan atau tingkat perbandingan. Nah, dalam degree of comparison ada beberapa hal yang harus Anda ketahui. Tipenya yaitu yang pertama adalah positive degree, yang kedua comparative degree, dan yang terakhir adalah superlative degree. Positive degree is used to compare two things that are equal. Dua ide yang sama atau dua konsep yang sama. For example, my book is as interesting as yours. Jadi ada subject, ada to be, ada as plus adjective plus s. So, my book is as interesting as yours. His car run as fast as a race car. Nah, jadi ketika Anda menggunakan verb juga bisa. Subject plus verb plus s plus adverb plus s. His car runs as fast as a race car. Their house is as big as that one. Ya. Yang selanjutnya yang disebut dengan comparative degree. Comparative degree is used to compare two things that are not equal. Digunakan untuk membandingkan dua hal atau dua benda yang tidak sama. The pattern for one or two syllable, pola untuk kata yang memiliki satu syllable atau dua syllable, yaitu subject plus to be plus adjective plus er plus then, ada then-nya ya, atau subject plus verb plus adverb plus er plus then. For example, today is hotter than yesterday. Hari ini is, jangan lupa is-nya. Today is to be, adjektifnya hot, tambahkan er, then yesterday. Today is hotter than yesterday. Bill run faster than Bob. Bill itu subjeknya plus verbnya run, fast itu adverbnya, keterangannya, dan tambah er plus then. Bill runs faster than Bob. This exercise is easier than the last one. This book is more expensive than that one. Nah, selanjutnya yaitu contoh yang bisa Anda baca, yaitu pertama, this red dress is more comfortable than the white. He speaks Spanish more fluently than me. Nah, ada more-nya di situ. This year exhibit is more expensive than the last year. He visit his family more frequently than she does. Nah, pertanyaannya kenapa dia pakai more? Nah, kembali lagi ke tempat yang tadi. Apabila polanya adalah dia menggunakan dua syllable atau lebih, contohnya, syllable itu maksudnya penyebutannya. Contohnya kata hot. Kan satu kali sebutannya hot. Itu disebut dengan satu syllable. Jadi dibaca hotter.
Nah, kalau kata expensive itu dibaca 3 syllable. Expensive itu 3 syllable, maka dia ditambahkan kata more untuk menyatakan lebih. This book is more expensive than that one. Artinya buku ini lebih mahal dari yang itu. Nah, sama seperti yang ini. This dress is more comfortable than the white. Yang merah ini, baju merah ini lebih nyaman dari baju yang putih. He speaks Spanish more fluently than me. Dia berbahasa Spanyol lebih lancar daripada saya. Nah, yang terakhir yaitu the superlative degree. Superlative degree is used to compare one thing with two or more other things. Jadi digunakan untuk membandingkan satu benda dengan 2 atau 3 benda lainnya. Contohnya, untuk satu syllable Anda menggunakan subject plus to be plus the, jangan lupa the-nya, plus adjective plus est, atau subject plus verb plus the plus adverb plus est. Nah, contohnya yaitu John is the tallest boy in the family. John adalah anak yang paling tinggi di keluarganya. He works the hardest employee of all employee in this office. Dia bekerja lebih keras, atau dia pekerja yang paling keras dibanding semua pekerja di kantor ini. Oke? Nah, ada juga pola more than 2 syllable. Contohnya yaitu that was the most. Nah, untuk yang syllable-nya lebih dari 2 atau lebih, boring. Nah, kata boring itu ada 2 syllable-nya. Ada kata gracefully. Nah, 3, maka dia menggunakan kata most. Contohnya, that was the most boring film I have ever seen. Sally danced the most gracefully of all the participants. Nah, ada catatan sini. Use the form more plus adjective for adjective ending in the following suffix. Jika ada akhirannya untuk kata sifat, ada akhiran ed, ada akhiran full, ada akhiran ing, ada ish atau os. For example, useful, maka gunakan more. More useful, more boring, more cautious, ya. Nah, when an adjective ends in a consonant, y, change, maka ganti kata y itu menjadi i. Contohnya, happy, akhirannya y akan menjadi happier. Nah, kalau kata superlatifnya happiest, y-nya berubah menjadi i, ya. Dry, drier, the driest. Nah, sedangkan untuk kata some yang berakhiran o, maka contohnya handsome, maka menjadi handsomer, atau bisa menjadi the handsomest. More handsome bisa, handsomest bisa. Narrow bisa menjadi narrower, bisa. Dan narrowest juga bisa. Khusus yang akhiran er, khusus yang akhiran some dan berakhiran ow. Nah, ini adalah daftar kata-kata sifat yang khusus, ya. Artinya dia irregular, tidak teratur. Contohnya kata bad, positifnya, maka komparatifnya adalah worse. Superlatifnya the worst. Far menjadi farther, the farthest. Good menjadi, tidak ada kata gooder, ya. Maka dia akan menjadi good, better, the best. Well akan menjadi better, the best. Nah, kalau little lebih kecil menjadi less, the least. Much atau many, banyak, komparatifnya menjadi more, menjadi the most. Oke? Nah, contohnya, his behavior is as bad as his brother. Nah, tingkah lakunya kalau
positif, maka tingkah lakunya itu sama buruknya dengan saudara laki-lakinya. Tapi kalau kita mau bilang saudara laki-lakinya lebih buruk daripada tingkah laku dia lebih buruk daripada saudara laki-lakinya, maka Anda mengatakan his behavior is worse than his brothers. New York has the most tall building of any city in the world. She knit as good as her mother. Alisa plays the violin better than other violinists. Oke, nah itu adalah cara untuk membandingkan seseorang dengan orang lainnya, membandingkan benda dengan benda lainnya, baik itu positive degree yang setara atau yang comparative degree yang lebih, atau yang terakhir adalah superlative degree yang ter atau yang paling ya. Oke, sekian. Degrees of comparison. An adjective of quality changes its form when it is used to compare one noun with another. It is called the degree of comparison of an adjective. There are 3 degrees of comparison: the positive degree, the comparative degree, the superlative degree. The positive degree is used to refer to one object, person, or place without making any comparison. For example, she has a big house. The comparative degree refers to a greater degree of adjective as compared to the positive degree. It is used to compare two objects, people, or places. For example, her house is bigger than my house. The superlative degree refers to the greatest degree of adjective. It is used to compare more than two objects, people, or places. For example, his house is the biggest of all. In order to form comparative and superlative degrees of adjectives, remember the following rules. We add ER and EST to most one or two syllable words that end in consonants. For example, dull, duller, dullest. When the positive ends in E, we add only R and ST to the adjective. For example, large, larger, largest. When the positive ends in consonant plus Y, we drop the Y and add IER and IEST. For example, lucky, luckier, luckiest. When the positive is a word of one syllable that ends in vowel plus consonant, we double the ending consonant and then add ER and EST. For example, red, redder, reddest. When the positive is long, that is a word of two or more syllables, we add more and most before the
adjective to form comparative and superlative degrees. For example, useful, more useful, most useful. There are some adjectives that do not form the comparatives and superlatives from their positives. They have irregular degrees of comparison. For example, good, better, best. We use than with a comparative degree, use the with a superlative degree. For example, Mohan is shorter than Ricky. Falguni is the shortest girl in her class. Baiklah mahasiswa sekalian, itu adalah materi yang telah disajikan untuk Anda, yang harus Anda pelajari dan harus Anda kuasai. Silahkan ditonton berulang-ulang dan dipelajari berulang-ulang. Kemudian Anda latih berulang-ulang dan ucapkan dan serta ikuti bagaimana cara pengucapannya ya. Silahkan belajar lagi, pelajari lagi dan kuasai lagi ya. Oke? Nah, saya punya tugas untuk Anda. Tugas untuk Anda adalah mengerjakan Google Form yang akan segera dikirim setelah video ini dibuat. Oke? Baiklah, sekian untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.